Sampai sekarang di sini ya. Lawan Aguan, lawan Antoni Salim. Lawan Aguan, lawan Antoni Salim, lawan Aguan. Nah. Sebentar, suratnya tidak di sini ternyata, di gedung belakang kami udah jalan kaki. Suratnya sudah kami kirim, diterima 14 oleh Abdul Habib. Jadi ini kaitannya dengan surat yang sudah kami kirim kepada Sakti Wahyu Trenggono. Jadi hari ini kita kompres di depan kementerian karena surat kita di kementerian punya Wahyu Sakti Trenggono. Kecuali kita mancing lah kompresnya di Ancol begitu ya. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kami ingin sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kami sudah ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Sakti Wahyu Trenggono. Hari ini sedianya kami bersama emak-emak dari Aliansi Rakyat Menggugat dan semestinya juga ada dari Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia, tapi berhalangan karena ada uzur, ada sebagian yang masih di perjalanan. Intinya kami ingin mengajukan audiensi dengan kementerian terkait informasi penting dan berharga untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian KKP. Yakni apa? Untuk kasih tahu siapa yang magar laut di Laut Banten Utara atau Tangerang Utara. Ya, karena selama ini kementerian mengaku tidak tahu, hanya melakukan segel. Yang menurut kami, menurut rakyat, segel itu tidak cukup. Kalau cuma ngasih spanduk di pagar laut punya PIK 2, jangankan Kementerian KKP, tukang sablon pun bisa. Tinggal cetak pasang. Tapi yang kita harapkan adalah segera membuka akses karena itu mengganggu nelayan. Iya, betul. Ya, mengganggu nelayan. Harusnya bukan hanya disegel, segera dicabut. Dan orang yang bikin itu segera ditangkap, diproses. Karena itu Kementerian KKP bisa berkoordinasi dengan kementerian lainnya dan juga aparat penegak hukum. Nah, kalau mau tahu, saya kasih tahu, semestinya ini dalam audiensi yang ramah. Tetapi kami di depan kementerian diperlakukan tidak ramah. Hanya mengambil latar kementerian saja dipersoalkan. Tapi kami ngotot, karena ini hak konstitusi, hak rakyat. Kalau kami kompresnya tentang tadi mancing ikan bisa latarnya Ancol. Lah ini kami kompresnya tentang surat audiensi yang kami kirim ke Kementerian ya Kelautan dan Perikanan ya. Yang ingin kami tegaskan adalah bahwa kepada Pak Menteri juga Pak Prabowo Subianto, saya kasih tahu Pak. Jadi orang yang membuat pagar itu bukan nelayan. Mana ada nelayan membuat pagar yang menyusahkan hidup mereka. Nelayan nggak mungkin bisa bikin pagar sampai 30 km. Panjangnya 30 km itu dari mana duitnya? Harus sewa eskavator. Yang per jam udah tahu harganya berapa. Nggak mungkin. Nah, saya kasih tahu, proyek itu dikerjakan oleh Mandor Mehmet. Itu atas permintaan Gojali alias Engcung. Dan ini disupervisi oleh Ali Hanafiah Lijaya. Nah, Ali Hanafiah Lijaya ini adalah orang kepercayaannya Aguan. Apa tujuannya? Untuk mensterilisasi laut yang di dalamnya, ingat, sudah ada alas hak yang ini hasil kong kali kong antara kelurahan, ya, pihak desa, ya kepala desa harus diperiksa semua, kemudian BPN dan Pemda. Jadi kita minta Presiden Prabowo Subianto untuk membuat tim audit yang memeriksa seluruh kepala desa di Kabupaten Tangerang yang punya wilayah pantai dan laut. Jadi mereka ini yang bisa, yang memberikan izin mereka, kenapa mereka mendiamkan? Jadi ada alas-alas hak di pantai dan laut kita seolah-olah sudah korban abrasi dan kemudian mau direklamasi. Jadi ini untuk kebutuhan PIK 2. Tony, orang yang PIK 2, emang ini bukan PIK 2 yang bangun tapi orang lain. Tapi kepentingan bangun pagar laut ini untuk kepentingan industri propertinya Pantai Indah Kapuk 2. Jadi yang menikmati juga tetap PIK 2. Jadi ini pagar laut kita beri nama saja pagar laut PIK 2 karena memang untuk kepentingan PIK 2. Jadi jangan Tony ini ya berdalihnya seperti Aguan, sama seperti Aguan. Wawancara Tempo katanya di bawah banyak mafia. Kami tidak tahu. Iya, banyak mafia tanah, tapi ujungnya tanah itu kan dipakai oleh apa? Agung Sedayu. Untuk proyek industri properti yang mereka untung beliung cuan besar dari proyek itu. Sementara asas produksinya tanahnya diperoleh dari menindas, merampas tanah rakyat. Bagaimana nggak merampas? Dipaksa dijual 30.000, 50.000.
Begitu sudah jadi tanah kapling dijual 30 juta rupiah per meter. Coba. Saya berulang kali sebut itu perampasan karena rakyat tidak ridho, kecuali mereka menjual dengan ridho. Gimana mau ridho? Tiba-tiba diuruk belum dibayar, bayar sebagian. Ini semua adalah kezoliman terhadap rakyat Banten. Ya, jadi jangan berdalih lagi, dan mohon maaf. Ya, DKP, Departemen Kelautan, Dinas Kelautan dan Perikanan Banten itu sudah dilapori masyarakat sejak lama. Sejak pagar itu baru 7 km. Nah, sekarang menjadi 30 km. Di mana negara? Di mana negara, posisi negara untuk melindungi rakyatnya? Masa nggak tahu? Nelayan yang menjadi korban, negara diam. Mohon maaf, ini saja kalau nggak viral, masyarakat nggak protes, boleh jadi negara masih diam. Jadi, saya minta Kementerian, apa ini? Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Pak Wahyu Trenggono benar-benar sakti, jangan kehilangan kesaktiannya ketika menghadapi aguan. Jangan hanya nama doang. Jangan hanya nama saja yang sakti tapi tidak punya kesaktian. Karena apa? Kementerian itu punya anggaran, ya punya sarana prasarana, punya alat negara, punya fasilitas, punya segala hal yang dimiliki yang bisa untuk menegakkan ya kedaulatan laut kita. Untuk apa kita capek-capek membela kedaulatan laut kita di Pulau Natuna, di perairan Natuna Utara, sementara di bibir pantai kita dekat Jakarta kita serahkan kepada aguan. Hari ini masa kita kalah seluruh rakyat kita ini dengan seorang aguan? Keterlaluan. Dan mohon Pak Prabowo, kasihanilah rakyat, jangan sampai rakyat ini kehilangan harapan. Jangan sampai rakyat menderita. Jadi gelandangan. Rakyat ini butuh pemimpin. Hari ini rakyat merasa menjadi yatim piatu, Pak Prabowo. Punya presiden seperti tidak punya presiden. Punya presiden kok yang rasanya jadi presiden malah saudara Joko Widodo. Luar biasa Pak Prabowo. Sampai kapan lagi rakyat kan mengeluh?